Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzih syurul tayyibat amthal ahmad subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan tustaqballu wa lisanah wa sadil a'mal. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fadhlu bi kamal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ghudwi wal asal. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam tadi, malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memandang kita semua dengan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang berpuasa, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala sampaikan nanti sampai adzan maghrib kau melaksanakan puasa nisfu Sya'ban. Bila hari ini puasa, maka besok tanggal 16 boleh puasa. 16 puasa, 17 boleh, 17 boleh, 18 boleh, dan seterusnya sampai habis bulan Sya'ban. Tapi kalau tanggal 15 Sya'ban kada puasa, tanggal 16 haram hukumnya puasa, tanggal 17 maghribnya, dan seterusnya kada boleh. Kecuali bagi orang yang mengqadha puasa di bulan Sya'ban, inya mengqadha misalnya tanggal 19 boleh aja. Atau orang yang punya kebiasaan seperti puasa Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, sehari puasa sehari kada, pas nyiapin tangan puasa bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban, misalnya tanggal 17 sebenarnya boleh juga. Begitu juga orang yang punya kebiasaan puasa sunat Senin Kamis. Nah, misalnya Senin tena ini kan hari Jumat, esok kita puasa, Sabtu Ahad kita puasa, juga Seninnya kita puasa. Cuma kebiasaannya Senin Kamis ini pun boleh. Kalau qadhaan kadada, kebiasaan pula apa mau qadha kada, kebiasaan pulang kadada, maka kada boleh hukumnya dalam fikih puasa tanggal 16, 17 dan seterusnya bila tanggal 15 Sya'ban yang ada puasa. Hari ini kita hanya menjelaskan tentang fikih puasa praktis, karena mungkin pertemuan kita pengajian subuh Jumat sebelum Ramadan tinggal 3 kali, mungkin lah 3 kali atau 2 kali sebelum Ramadan. Maka ulun hendak menjelaskan tentang bimbingan fikih puasa praktis yang ini hanya sekedar mengulang-ulang aja sifatnya, karena tiap tahun juga kita sudah puasa wajib fikihnya. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwa puasa itu harus melaksanakan rukunnya. Tidak dinamakan puasa kalau orang itu kadang menjalankan rukunnya. Berapa rukun puasa? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang 2 itu pertama niat, yang kedua menahan diri dari yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Adapun yang 3, 2 tadi ditambahi sebuting. Apa nama sebutingnya? Yaitu orang yang berpuasa. Itu dia bedanya di dalam mazhab kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, rukun puasa yang pertama adalah berniat. Arti berniat di sini menyengaja puasa. Anda kan niat dalam hati. Adapun yang kita lafalkan atau kita lapauzkan, ngarannya talafuz. Yang kita ucapkan namanya lapauz niat. Apa tadi? Lapauz niat.
jangan lapat niat, lapat itu apa buras jujur nyambat lapau huruf lo bahasa Arabnya at-talaffuzu, talaffuzu ya talaffuzu, talaffuzan artinya melafalkan lafaz. Lafaz niat yang lumrah sudah sering kita baca ada kesalahan sedikit banget. Nah, sesuai dengan tinjauan ilmu nahwunya. Cuma karena ini yang menyebar, ini yang berikut. Nah, kita baca itu sering begini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kita orang membaca kita baca dikit saja kesalahannya. Di mana Anda akan salahnya? Yaitu harokat fathah pada lafaz Ramadan yang bujur di harokat di kasrah. Jadi membacanya kayak yang bujur. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lalu ada yang apa aja Ramadan itu kan Ustaz wazan alif nun siwat nun tahayyumnya orang belajar kan kadang maunya bahasa kasrah bujur, kadang mau bahasa kasrah bujur waktu rafa, waktu nasabnya kadang mau waktu rafanya kadang mau bahasa dhammah nya kalau majrur kadang mau bahasa kasrah. Tetap ini hukumnya fathah. Mendimukanya ada huruf jar, maka tetap ini bahasa fathah karena ingat isim yang kadang mau bahasa kasrah, tapi ada pengecualian. Isim-isim ismul ladzi la yansharif yang kadang mau bertanwin atau yang kadang mau bahasa kasrah, bila inya jadi mudhaf ilaih, bila inya jadi mudhaf atau pakai alif lam, inya mau bahasa kasrah maunya. Nah, kedudukan Ramadhani di situ dia menjadi mudhaf. Nang kada tahu, nang kada bisa belajar kamu inggihakan aja lah. Nang pernah belajar paham ya. Kan di situ mudhaf ilaihnya kayak an adai mudhaf, fardhi mudhaf bagi mudhaf dari syahri mudhaf ulang, ramadhani mudhaf ulangnya, hadhihi sanati mudhaf ulang. Jadi di mudhaf disandarkan sehingga artinya cocok. Sengaja puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini. Nah, antara Ramadan dengan tahun ini itu bersandar. Ramadan tahun ini, jadi aku puasa besok Ramadan tahun ini, bukan Ramadan tahun semalam, tahun sebelumnya. Boleh bang Ramadannya berharkat fathah boleh, cuma hari sanatinya kedudukannya apa? Bila dijadikan mudhaf ilaih maka Ramadan berkasrah, kecuali kayak ini sengaja aku puasa besok hari daripada menaikkan fardu bulan Ramadan titik situ. Tahun ini itu lain lagi, antara Ramadan itu harus sambungnya. Berarti kadang hadis sanati berarti mubtada khabar ulang, berarti hadis sanatu ini adalah tahun jamu artinya. Maka nang bujur bila yang hendak nyaman berisi buku imdad Abah Guru tulisannya hadis sanati. Mun hendak keterangan jelas dalam kitab I'anatul Talibin sama Hasyiah Al-Baijuri, syarat daripada Fathul Qorib, hasyiah daripada Fathul Qorib ada itu menjelaskan tentang itu. Memang lafaz niat kadang mempengaruhi dari niat, tapi bila kita membaca lafaz niat bagusnya dibujurkan daripada harokatnya bacaannya. Jadi nang bujur nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani
sunnati lillahi ta'ala. Artinya sengaja berpuasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nyai pinten menyebarkan nawaitu shawma ghadin ada iqti syahr Ramadan. Jadi kita nak sebar pinten ini mau benar. Kenapa yang malah video nang bulan Ramadan ni? Lapas niat berniat puasa wajib, syaratnya di dalam mazhab kita itu at-tabyid. Apa itu at-tabyid? Artinya meletakkan niat malam. Malam itu antara maghrib sampai sebelum subuh, itu tabyid namanya. Ini syarat meletakkan niat dalam puasa wajib. Puasa wajib itu kada puasa Ramadan aja. Ramadan wajib, qadaan wajib, kafarah wajib, nadar wajib. 4 macam niat puasa ini harus meletakkan niatnya malam. Rasulullah SAW bersabda, ujar ulama dalilnya tentang wajib niat puasa malam tuh, malam yubayyit bisyam fala siyamalah. Siapa saja yang tidak meletakkan niat puasa fardunya di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Adapun puasa sunnah boleh meletakkan niatnya habis fajar, setelah fajar, ba'da fajar boleh sampai sebelum zuhur. Ini kan kita puasanya sampai puasa sunnah. Biar malam tadi kada berniat, kada ada masalah. Limpah subuhnya boleh biar berniat puasanya insyaallah. Atau nanti puasa apa misalnya Senin Kamis atau puasa sunat yang lainnya, kada wajib atau tidak disyaratkan niatnya itu malam. Boleh niatnya itu setelah subuh sampai sebelum tengah hari, dengan syarat sebelum berniat kada makan kada minum. Amun pian habis sembahyang subuh ini makan nasi kuning lontong 2 biji untuk 5 hanya berniat puasa, itu puasa yang di mana dalilnya? Nah, ulama mazhab kita baru menjelaskan. Ketika Rasulullah pulang ke rumah menaklukkan lawan Sayyidah Aisyah, ujar Rasulullah, wahai Aisyah, apakah hari ini kita berisi makanan? Ujar Aisyah, ya Rasulullah, hari ini kita ada berisi makanan. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil, Rasulullah jarang makan karena tidak. Bahkan dalam riwayat dapur istri-istri Rasulullah beberapa hari tidak mengepul asap karena ada makanan yang dimasak. Orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai Allah, kayak itu kehidupan beliau di dunia. Kami di guru aja semingguan dapur kayak mengepul asap, dia makan masak, dengan masak, iwak masak, nasi masak, sebulanan kita ada mengepul asap. Orang bahari dia kada mau asap, dia senang dimasak, rice cooker kada ada, orang tiduran kada ada. Kurun aja sudah 3 bulan dan makan nasi, makan kemudian makan lapar sama aja. Dia nak jadi wali. Jadi ujar Aisyah, ya Rasulullah, hari ini kita ada isi makanan. Mun kita bertakon lawan bini kan ada apa? Mun kita hari ini yang kita makan di mana? Makan di mana? Berarti rancak makannya beginian tahu banget kuliner, wisata kuliner yang nyaman tahu. Bakso mana yang nyaman, warungnya. Kalau Nabi hari ini kita makan apa? Kalau kita hari ini makan di mana? Masya Allah. Makan besok kan kawan hari tempatnya lain. Makan malam lain. Bawa ini angkong lain. Itu biasanya nang ruang privasi lah. Lalu ya Rasulullah, karena mendengar jawaban Aisyah kita ada berisi makanan,
idzan. Kalau begitu sesungguhnya aku puasa. Ada beberapa istinbat hukum fikih menurut ulama kita, ulama mazhab kita dalam diantaranya para ulama fikih. Dari riwayat itu perkara hukum yang didapat diantaranya dalil tentang lafaznya. Ujar Imam Nawawi dalam kitab Syarah ada dalil tentang lafaznya ucapan Nabi ini shaimun idzan. Itu dalil tentang lafaznya. Memang dalam riwayat itu Rasulullah membaca lafaznya puasa, tapi dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain juga disunatkan membaca lafaznya. Kayak kita sembahyang baca lafaznya, mandi, wudhu, ya Allah, zakat, mengeluarkan zakat, ihram haji, ihram umrah, baca lafaznya. Dalilnya. Yang kedua, istinbat hukum yang dapat diambil kalimat dari pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah menunjukkan bahwa beliau waktu itu waktunya berlangsung di Sukan. Karena Rasulullah menampunkan salah satu jenis makanannya dalam bahasa Arab, jamaah sekalian. Waktu makan beda, pengucapan bahasa Arabnya beda. Kayak bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris antara sarapan lawan makan siang beda nggak bahasa Inggrisnya? Kalau kita makan di Sukan, bahasa Inggrisnya breakfast. Artinya makan di Sukan. Ujar orang Jakarta sarapan. Kalau makan siang bahasa Inggrisnya lunch. No, ini bisa aja bahasa Inggris. What's your name? No smoking bisa jadi ya. Bukan bahasa Arab makinnya. Kita tinggal di Arab sana. Tinggal di Arab bisa bahasa Arab bocor. Amun makan malam bahasa Inggrisnya dinner. Tuh bahasa Inggris, bahasa Arab juga demikian. Makan di Sukan, makan siang, makan malam, itu bahasanya beda. Karena kayak kita bahasa Indonesia, makan terus. Ini kita tambahin makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau untuk orang ada khusus. Nah, dari kalimat pertanyaan Nabi, apakah ada makanan yang dimakan waktu pagi? Ada bahasanya. Dari kalimat itu, para ulama itu paham berarti cerita ini percakapan Rasulullah terjadi dengan Aisyah di Sukan. Nah, itu setelah Fajar. Sehingga Nabi mengatakan kalau begitu aku puasa. Ini tentang puasa sunnah. Bolehnya berniat puasa setelah Fajar dengan catatan sebelum puasa, karena Nabi waktu itu kan ada makan, makanya kita kalau mencari makanan. Sebelum berniat tidak ada hal-hal dikerjakan yang membatalkan puasa. Dalam puasa Ramadan, di dalam mazhab kita itu tiap malam. Malam tadi berniat untuk hari ini. Malam ini berniat untuk besok. Jadi malamnya berniat untuk besok puasa. Malamnya berniat untuk besok puasa. 30 hari kita puasa Ramadan, 30 malam kita berniat. Kenapa? Karena hari ini beda dengan hari besok atau kemarin. Mustaqilah namanya. Hari ini untuk hari ini. Jadi niat hari ini, niat malam ini untuk besok puasa. Niat malam besok untuk besoknya puasa. Berbeda dengan pendapat dalam mazhab Imam Malik dan salah satu riwayat di dalam mazhab Imam Ahmad bahwa berniat boleh berniat puasa sebulanan di awal malam pertama bulan Ramadan. Berniat puasa sebulanan dengan niat sekali puasa sebulanan maka cukup untuk 29 hari setelahnya biar tak berniatan kada apa-apa menurut mazhab Imam Malik dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Bolehlah kita mengikuti pendapat ini, boleh bertaklid untuk jaga-jaga.
kita bagus berniat puasa sebulanan. Boleh aja kita bertarget sengaja puasa di bulan Ramadan tahun ini 1 bulan penuh karena Allah Ta'ala. Boleh. Akan tetapi setiap malam tetap kita berniat. Jadi malam kedua berniat untuk hari kedua, malam ketiga berniat untuk hari ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam adat kita, apabila orang teringat berniat, karena ingat malam pertama berniat puasa sebulanan, maka hari dia salah satu di hari Ramadan nantinya kadingat berniat malamnya puasanya sah ya. Nah itu nyamannya bila bertakdir kan. Jadi malam pertama berniat puasa sebulanan bertakdir. Kalau malam-malam berikutnya kadingat berniat, maka siangnya sah puasa. Kalau dia kada bertakdir, kada berniat puasa sebulanan di awal malam pertama bulan Ramadan, kada berniat sebulanan, kada bertakdir. Artinya bilanya malam hanya berniat malamnya. Sekalinya ada kadingat berniat, maka hukumnya orang tersebut di siang harinya seperti orang puasa. Yang malam tadi kadingat berniat, siangnya itu kayak orang puasa. Artinya kada makan kada minum dan menjauhi dari yang membatalkan puasa. Tapi dia kada puasa. Kada puasa itu dalam artian kada dapat pahala puasa. Apabila nanti habis bulan Ramadan, inya wajib mengqadha puasa nantinya kadingat berniat. Nah itu pentingnya niat dia. Kayak apa caranya supaya ingat terus berniat puasa Ramadan setiap malam? Sebutin kuncinya. Sembahyang tarawih saben malam di masjid. Ya atau di musala. Kenapa? Karena sebelum mulihkan biasanya imam mengingatkan, mari kita baca niat puasa Ramadan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sengaja puasa besok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Allahumma sholli ala. Nyanyikan. Ya. Ini umpat ke tarawih, tapi kalau umpat ke doa, berikan kadingan berniat, bisa kadingan berniatnya. Lihat bila sembahyang tarawih sampai untung, jangan kayak rangkat habang. Hari pertama, hari kedua, umpat tarawih, hari ketiga, sudah turun lagi kan. Mudah-mudahan berniat kita sembahyang tarawih sebulanan. Kecuali ada udzur syar'i kayak kebingungan tentang bulan. Nikah itu pulang umpat tarawih sampai tuntung sampai kesalaman hanya boleh, karena doa sembahyang tarawih luar biasa doa sembahyang tarawih mantap banget, luar biasa doa sembahyang tarawih itu kan mungkin kado baca doa ya. Ma'amilakan aja imam nambahnya Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah jadikan kami sempurna iman, wali sholati hafizin, jadikan kami orang yang menjaga sembahyang, sampai kena doanya wa bihudil jinani wa tazwijin, ya Allah jadikan kami kawin lawan bidadari. Nah kan kawin bidadari nyamannya didoakan sugih di situ. Wali zakati fa'ilin, jadikan kami orang yang mengeluarkan zakat, mengeluarkan zakat sugih kada mengada sugih akan dikeluarkan. Orang sugih belum tentu berzakat, banyak orang sugih kada berzakat, tapi bila orang berzakat pasti sugih. Zakat binatang ternak, besi kambing berapa? 40 ekor hanya berzakat, besi sapi 30 ekor, besi sapi 2 hanya berzakat. 30 ekor kambing berduitnya, 40 ekor kambing berapa? Sekung kambing berapa? Kambing yang kawal akikah berapa? Adalah 3 juta apa ini? Nah kalian jadi kan 40 ekor berduit kan orangnya.
Bila umpam sembahyang kau sampai untuk insya Allah ingat berniat karena diingatkan. Nah, barang hendak nyaman itu ini pas waktu buka puasa Ramadan hari pertama berniat untuk besok boleh dibagi lagi ya, berniat untuk besok. Kenapa hari yang ketiga pas buka puasa berniat ulang untuk hari keempat kan hari lagi kan. Bila sudah berniat, walaupun mengerjakan setelahnya sesuatu yang menafikan niat atau merusak puasa, itu ada apa niatnya? Misalnya adalah dia berniat puasa limbah suntung sembahyang tarawih sebelum balik ke rumah. Limbah balik ke rumah biasanya kan makan minum pak, makan minum itu kan bagi orang berpuasa kan batal puasanya. Itu ada apa? Atau limbah boleh sembahyang tarawih di musola di masjid tadi sudah berniat boleh ke rumah, sakanya kumpul lawan bini, kumpulan bini kan pusatnya kalau puasa apa bila siang karena yang malam sudah berniat kan bapak itu dan kada sunat mengulang niatnya asal makan sahur kada sunat mengulang niatnya sudah. Nah itu dalam niat tentang puasa Ramadan. Jangan niat bergantung, jangan niat gantung makan. Sengaja aku puasa besok hari daripada menunaikan waktu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala bila harinya nyaman. Sengaja aku puasa besok hari daripada menunaikan waktu bulan Ramadan puasa sunat aja. Sengaja aku puasa besok hari puasa sunat nisfu Sya'ban karena Allah Ta'ala bila kalian selamatan. Jadi bila ada selamatan halusnya puasanya bilang selamatan berbatalnya. Ini bergantung adanya niatnya. Ada sah niatnya bergantung. Nah ini tentang niat puasa. Rukun yang kedua yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Tidaklah dinamakan orang itu puasa kalau inya kada menjauhi yang meninggalkan puasa. Perbedaan puasa dengan sembahyang, kalau sembahyang rukunnya dijauhi, kalau puasa yang membatalkan dijauhi. Kada dinamakan orang itu sembahyang bila kada mengerjakan rukunnya. Itu bubuhan yang mau kayak memadahkan, yang penting ingat bubuhan itu sembahyang dan eleng as-sholat aqimis sholat dari dikri dirikanlah olehmu sholat untuk mengingatku. Jadi asal ingat saja sembahyang sudahnya. Tapi zahirnya Rasulullah ada itu. Rasulullah zahirnya ada takbiratul ihram, ada salam. Muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian aku sholat. Sedangkan puasa, orang yang puasa wajib inya tahu apa-apa yang membatalkan puasa supaya ia meninggalkan. Yang memang nangka itu kita tuh harus tahu betul hanya menggawi. Hendak jauh-jauh sebelum Ramadan belajar pulang bikin puasa. Jadi pas Ramadannya hanya pas menjalankan. Jangan pas masuk bulan Ramadan hanya belajar bikin puasa. Kayak orang lain perlombaan. Karena mau kan sambil berlomba sambil berlatih pasti kalah. Orang hendak berlomba berlatih dulu hanya untuk perlombaan. Kalau dia bela sambil bela mencari uang, kan cari uang hanya bela. Dia hendak diambil cari tempat kotor hajat dulu atau sambil kotor hajat sambil mencari uang. Nah itu istilah orang belajar. Istilah orang belajar itu kayak itu. Jangan sambil bela cari uang, maksudnya kadang persiapan hendak ke umroh, hendak ke haji, jauh-jauh hari belajar manasiknya. Hendak ke zakat, jauh-jauh hari belajar. Hendak kawin nikah, jauh-jauh hari belajar. Hendak puasa, pas saja kita belajar.
anak kita di rumah, cucu kah, bedakon, kai, apa-apa dalam kai yang membatalkan puasa. Kira-kira kau dapat menjawab. Cucu nih bedakon, kai, apa yang membatalkan puasa? Menangis ya sih. Nyawa jangan menangis lah aja. Lu ingat jadi harus sehingga sampai tertuka bapak menangis batal puasa datang di mana lah. Makan jadi minum apalagi kain nah tahu lagi sih. Biar entong kira-kira menanam tahun gitu dapat lebih jauh. Walaupun kita sama tahun puasa, pinanya aja, nyaman aja ya puasa. Kita pun apa-apa yang membatalkan puasa dengan rinci menjelaskan. Yang membatalkan puasa ada 9. Kalau dalam kitab Ithaf punyanya Habib Zain dirinci sih. 9 itu nanti dikasih jadi 2-nya. Oh canggih banget sih, 2 aja dikasih. Kita 9 yang kita jelaskan. Yang membatalkan puasa ada 9. Poinnya udah disebutkan, biar hafalin. Baru kita nanti jelaskan satu persatu. Yang pertama, memasukkan suatu benda ke dalam salah satu 5 lubang rongga pada badan kita dengan sengaja. Poin yang pertama, memasukkan suatu benda ke dalam salah satu 5 lubang di tubuh kita dengan sengaja. 5 lubang itu nang mana? 5 lubang rongga jauh yang bertambusan ke lambung. Jauh itu nang bertambusan ke lambung. Yang 5 itu nang mana? 1 mulut, 2 hidung, 3 telinga, 4 lubang buret, 5 lubang kemaluan, 6 tambahan lubang susu beginian. Kan nggak ada lubang pakai panahnya bisa tusuk. Ya ada lubangnya halus keluar. Bila orang lawas berenang, ada berenang badan halusnya tertutup, diurut terus supaya buka lubang yang halus itu. Kita latihan 5 jam. Adapun mata kada termasuk lubang, pori-pori kada termasuk lubang. Jelas telah. Yang dimasukkan benda dengan sengaja, arti sengaja, tahu dan dalam keadaan sadar. Lubang mulut, nah ini satu dulu, karena kita sudah satu-satu. 2, poin yang kedua yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. 3, mengeluarkan sperma dengan sengaja. 4, hilang akal. 5, haid. 6, nifas. 7, melahirkan. 8, jima di siang hari Ramadan dengan sengaja. Mau ada nggak gurunya ada sengaja? Ada ya. Tahu juga kayak pakai sengaja. 9, murtad. Apa latihan yang 9 ini? Kita ulangi yuk. 1, memasukkan suatu benda ke dalam salah satu 5 lubang rongga pada tubuh dengan sengaja. 5 lubang rongga itu lubang mulut, hidung, telinga, kemaluan di depan dan di belakang. 2, muntah dengan sengaja. 3, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Al-istimna dalam bahasa Arabnya. Al-istimna. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat adalah hilang akal. 5, haid. 6, nifas. 7, melahirkan. 8, jima di siang hari Ramadan dengan sengaja. Yang ke-9, murtad. Sebutin dan perlu jelaskan poinnya. Nomor 1, yang dimaksud memasukkan suatu benda ke dalam salah satu 5 lubang rongga tubuh dengan sengaja. 1, lubang mulut. Batasan lubang mulut yang membatalkan puasa. Batasannya ada 2 syarat. Benda apapun yang ada bendanya, yang ada rasanya, bila dimasukkan ke dalam muntung dengan sengaja di siang hari dan ditelan, batal puasa. Ada
ada orang habis sembahyang subuh hari pertama bulan Ramadan, boleh sembahyang subuh atau rasa lapar membuka atau makannya. Bininya hanya tentang sembahyang boleh zikir dan sembahyang subuh, dan kakinya makan astagfirullahaladzim, kenapa kayak makan? Jangan ingat hari pertama bulan puasa pas lapar aja boleh sembahyang subuh, padahal malam tadi bersahur makan tambah pulang. Nyaman banget, papuyo apa? Papuyo begitu. Nyaman banget hari pertama papuyo lah, nggak tahu tangan ini papuyonya. Kecacapan asam kamal, kalau kawin dua gigi, masya Allah. Apa orang makan? Jangan bikin apa? Ini bos astagfirullah aja. Batal ada bosnya. Batal ada bosnya. Nah, kata-kata karenanya ingat. Ada ibu-ibu karena hari jam 11 siang panas harinya, anak sidin umur 5 tahun membawa ke warung hanya mau es krim. Jangan sidin, ini kan nggak tahu kalau es krim, maka mau es krim yang wadah kan harus makan habis sorenya, ada habis. Sayangnya dia mamanya es krim ini diambil mamanya, disuapnya untungnya sengaja, mamanya sengaja. Nah ini es krim so. Pertanyaannya betul ada bosnya? Ada. Ingat ini sadar ini es krim betul kan? Ada. Asal jangan ditakut. Mau masih dimuntung ini jangan ada. Makanya begini biar harus jelas detailnya. Kalau masih dimuntung ini ada kata yang kata itu melewati orang enggak hal namanya bila masuk ke orangnya yang kata mau masih dipulungnya seharian dia menggulung es krim kata saya mandi telan ya jelas kan. Jadi yang batal itu pertama sengaja, yang kedua masuk ke dalam ditakut itu maksudnya padahal kan syaratnya sengaja mandi telan. Gula batu kawin ulung jak seharian kenapa? Sedang ditelan ya, tapi mau biar telan rasanya ada batal. Jelas tak? Nah lalu apa hukumnya menelan air liur? Kait dengan cucu menaruh liur batal dari puasa. Ada orang Islam katahunya menelan air liur itu akan membatalkan puasa, sehingga seharian ibu kata aku mendulunya harus jo segalanya menelan air liur batal. Kenapa menelan air liur pada batal? Ada 3 syarat menelan air liur pada batal. Yang pertama, liurnya seorang. Bisa tak liur orang? Bisa. Orang luar ini cuma ini minta mampu kan jorok-jorok baru ini kesalahannya. Cuma al-qublah al-mutaharikah dalam bahasa Arab, ciuman yang menggerakkan syahwat, al-qublah al-mutaharikah di syahwat, walaupun kadang membatalkan puasa, tapi haram kalau ulama dihindari. Yang kedua, air liurnya masih dalam untung. Kalau orang mulai bisukan mengumpulkan banyu liurnya di gelas sampai jam 10 hibak segalasan ditaruhnya dalam kulkas dingin, harus diminumnya batal ada puasa? Batal karena tak keluar. Liurnya masih dalam untungnya, walaupun kalau dalam kitab tuh digambarkan oleh pengarang kita walaupun pipinya ini gemuk karena yang menampung banyu liur dari sing banyaknya diminumnya misalnya ada batal. Kenapa? Karena air liurnya masih dalam untungnya. Syarat yang ketiga, kita maaflah ada jorok tapi nalar pikir harus kayak. Yang ketiga, syarat air liur di dalam kadar batal kada bercampur apa-apa. Mungkin bercampur sisa-sisa makanan
batasan lubang hidung yang membatalkan puasa apabila kita lemas tahu lemas hidung kebiasaan bayu. Nah bilanya panas, nah itu batasan lubang rongga hidung yang membatalkan puasa. Mun masih di luar sini jangan batal. Senang kan lebih mobilnya karena ada batal puasanya. Yang batal kecuali jadi telunjuk yang masuk ke sini. Aneh batal, mau di luar sini aja batal. Mencium aroma wangi-wangian kada batal. Kenapa? Karena ada bendanya. Perokok pengguru aja. Nah yang enggak perokok batal ada puasa. Ayo, ini sepokok nih batal ada puasa. Iya. Ayo ya. Karena pertama ini nyaman, yang kedua ada bendanya, yang ketiga orang merokok itu rasa kenyang. Buktinya apa? Aku ini nanggung ahli hisab. Bunda asal anda rokok aja biar dia makan seharian ditahan, bujur kan? Tapi yang ini orang mau dirokok dengan duit. Mestinya kan simpan duit, rokok aja bisa makan dia, rokok aja lah, rokok aja dalam kopi. Amun sekadar bau-bauan aroma kada batal, tapi bila yang masuk banyu masuk, nah itu batal sampai dengan sengaja. Ada pun yang lain kita bahas pada subuh Jumat yang akan datang aja saudara. Insya Allah kita sambung nanti sampai tuntung tentang yang membatalkan puasa, fikihnya, detail dan rincian-rinciannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang diridhai. Allah sampaikan kita bulan Ramadan al-Mubarak, dan Allah kuatkan kita untuk mengisi dan menghiasnya dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan-Nya. Amin Allahumma amin. Minta maaf, minta rahmat, minta ridha. Kita bertakbir sebentar, kita niatkan dan kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Nama-nama yang kita sebutkan, yang pertama Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Haji Ahmad Zuhri Anur bin Guru Haji Muhammad bin Haji Muhammad Tarif bin Haji Utsman Haji Saudar bin Haji Sulaiman Haji Ahmad bin Anam Masa Sewa Yulia Sayyid binti Mas Mulyola Siti Tahiyah binti Harjo Siti Hasanah binti Ali Umar Sugiman Rianto bin Paryono Rusdianto bin Parmin Ruslan Haji Muhammad Ruslan bin Abdullah Haji Kupang bin Haji Utsman Nurian binti Haji Mu'tawali Ali bin Salah Isawasa binti Lan Haji Musa bin Mawal Hazrabiyah binti Ali Haji Bumi bin Ali Haji Masliya Nur binti Kadri Haji Husin bin Haji Hasan Basri Haji Abus bin Haji Utad Sukri bin Utad Ibrahim Haji Salamiyah bin Haji Masdar Mastur bin Haji Haris Ulan binti Pau Sobali bin Mastur Nur Hayati binti Mastur Nur Hajjah Rusdiyati binti Mastur Hajjah Tayyar binti Marsani M.I. Arsyad S.A. bin Ahmad bin Arsyad Nurliana bin Kisanan Doni Wardana bin M.I. Arsyad Arsyad bin Haji Ijo Murah binti Abdurrahman Jalsari bin Muhajir Saino bin Yunus Habud Mukarram bin Habudin Sa'adah bin Haji Buari Nahuri bin Aziz dan Saminah binti Faisal. Mudah-mudahan orang yang kita niatkan dan nama-nama yang kita sebutkan Allah Ta'ala sampaikan pahalanya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah masukkan ke dalam syurganya, dan Allah terima segala amal ibadah kebajikannya dikumpulkan bersama Nabi ala hadini wa ta'ala wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar Fatihah. La syaitan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka an tuzibana ala qira'atina wa ghayata wa banjazila wa alimika azima. Allahumma laka minna qabulan hasanan jalilan jalila wa nas'aluka Allahumma an taj'alaha minna hadiyatan tuwassiluha ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyaratan bi syarri wa haramin thumma thawaban mithla thawabi dhalim ma'azidi birrika wa ihsanika ila aqwal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min al awliya wa syuhada wa salihin khususan ila al madhkurin wa ila man anfa'u amwal wa jahada wa ila hadzal masjid jami' Qamaruddin. Allahumma ja'alna lahu minan nar wa fi'ala minan nar wa ja'alna minan nar wa sidra minan nar. Allahumma ya Allahumma anzil Allahumma ya Qur'an wa bi qawli Musa wa bi qiyam al-syam